hari yang cerah, tepatnya di kediaman Bagaskara, suasana pagi yang hangat sangat terasa dalam keluarga tersebut. Tok, tok, tok. Sayang, ayo bangun, sudah siang Queen, teriak Fanny. Ya Mam, Farah sudah bangun ini, ucap Farah dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Mami tunggu di meja makan ya sayang, segeralah turun nanti kamu kesiangan, ucap Fanny. Iya Mam, jawab Farah. Setelah duduk beberapa menit, Farah melesat ke kamar mandi karena sudah menunjukkan pukul 7. Tak butuh waktu lama, Farah telah selesai dengan urusan kamar mandinya. Dia segera bersiap-siap dengan seragam sekolah barunya. Seragam baru? Ya, Farah memutuskan untuk pindah sekolah di Indonesia agar lebih dekat dengan Mami dan Dedinya. Dengan langkah ceria, Farah berlari menuruni anak tangga dengan sesekali bersio-sio. Pagi Mam, Dad, ucap Farah sambil mencium pipi Mami dan Dedinya. Pagi Queen, jawab Danu dan Fanny bersama. Ayo cepat sarapan sayang, waktu kamu sudah tidak banyak, ini sudah siang, ucap sang Mami. Iya Mam, Farah makan di mobil saja ya, ucap Farah. Baiklah, ini bawalah hati-hati di jalannya sayang, ucap Fanny. Iya siap Mam, jawab Farah sambil mencium pipi Fanny. Untuk urusan pindahan kamu sudah Dedi urus semua Queen, ucap Danu. Oke Dad, terima kasih, jawab Farah. Farah berangkat dulu ya. Baby Mam, Dad, muah, ucap Farah. Bye biasa yang hati-hati, ucap Fanny. Meninggalkan meja makan, kita beralih ke Farah. Saat ini Farah tengah mengendarai mobil sportnya menuju ke sekolah barunya SMA Adiwiyata B. Perjalanan menuju sekolah baru tersebut memakan waktu setengah jam. Tak butuh waktu lama, saat ini mobil sport Farah telah memasuki area khusus parkir mobil. Kedatangan Farah dengan mobil sportnya menjadi perhatian seluruh siswa dan siswi SMA Adiwiyata B. Cih, seperti tidak pernah melihat mobil saja mereka, ucap Farah. Siswa dan siswi tersebut masih menunggu siapa seseorang yang berada di dalam mobil tersebut, termasuk sekumpulan Most Wanted SMA Adiwiyata B. Wih, anak baru tuh kayaknya, ucap Elix. Iya kayaknya, tapi siapa ya? Dilihat-lihat kayak dari orang terpandang mobilnya aja keluaran terbaru, ucap Stephen. Sika-sika ya, jelaslah, lu lihat aja itu bego mobilnya aja bagus gitu. Kalau ucapan Brata terhenti ketika mendengar pekikan histeris dari seluruh siswa-siswi SMA Adiwiyata B. Saat ini Farah telah keluar dari mobilnya, dia menatap bangun sekolah SMA Adiwiyata B tersebut. Lumayan juga ini sekolah, bagus. Tapi bersih, ucap Farah. Saat ini Farah menjadi pusat perhatian seluruh pasang mata siswa dan siswi sekolah tersebut. Banyak bisik-bisikan yang terdengar di telinga Farah. Wah, dia cantik banget, ucap siswi ya. Gila, ini bidadari dari mana woi, pekik siswa B. Demi apa auranya dingin banget kok, gue jadi merinding ya, ucap siswi C. Dan banyak lagi bisik-bisik tentang Farah. Namun hanya ditanggapi dengan cuek oleh Farah. Bangsat, cantik banget anjir, ucap Elix. Gila, gue nggak bisa napas woi, tolong, ucap lebay Stephen. Tatapan matanya tajam banget, mana aura di sekitar cewek itu dingin banget lagi, ucap Bimo. Iya bener, gila, lihat bibir mungilnya itu, rasanya gue pen, ucapan Stephen terhenti ketika mendengar suara dingin cewek. Permisi, ucap Farah dingin. Iya, jawab Stephen. Maaf, mau nanya ruang kepala sekolah di sebelah mana ya? Tanya Farah. Lurus belok kanan, lurus mentok, jawab pria di belakang Farah yang tak lain adalah Arthur. Oke thanks, ucap Farah. Deheman, singkat dari Arthur. Farah mulai berjalan meninggalkan sekumpulan Most Wanted SMA Adiwiyata B tersebut. Saat hendak pergi, tiba-tiba tangan Farah dicekal oleh pria tak dikenal. Farah yang tidak suka tangannya disentuh sembarangan orang langsung menghempaskan tangan tersebut dengan kasar. Tindakan Farah tersebut menarik perhatian seluruh siswa-siswi SMA Adiwiyata dan juga sekumpulan Most Wanted tersebut. Jangan kurang ajar dengan memegang tanganku dengan tanganmu itu, ucap Farah dengan nada dingin, dan jangan lupakan sorot mata tajamnya. Sorry lu anak baru? Tanya pria tersebut. Dehem, singkat Farah. Oke. Oh ya, kenalin, nama gue David, dan ini teman-teman gue. Yang di sebelah kanan namanya Marcel, yang di sebelah kiri namanya Vito, dan yang di ujung itu namanya Edward. Jelas David. Gak nanya, jawaban singkat Farah membuat seluruh siswa-siswi SMA Adiwiyata terkejut. Bagaimana tidak terkejut, selama ini tidak ada yang berani dengan geng tengkorak tersebut. Tak jauh dari situ sekumpulan geng T-Rex juga terkejut dengan yang diucapkan Farah, apalagi dengan nada dingin dan sorot mata tajamnya.
Gila tuh cewek berani banget ya, celetuk Elix. Iya anjir, baru kali ini ada yang jawab begitu ke mereka, hahaha, ucap Steven di sela tawanya. Balik lagi yuk ke Farah. MDM singkat David untuk mengontrol emosinya. Sorry, gue cuman mau kenalan aja lebih kok, ucap David terlihat lebih santai. Oke, jawab singkat Farah. Lalu, selama di perjalanan menuju ruang kepala sekolah, banyak mata yang memandang kagum dan iri pada kecantikan alami wajah Farah. Dia yang tidak suka terlalu diperhatikan bergegas menuju ruang kepala sekolah. Tok, tok, tok. Masuk, jawab sosok di dalam sana. Permisi, ucap Farah dengan nada datar. Ah, kamu siswi baru pindahan dari London itu kan? Tanya Pak Yanto selalu kepala sekolah itu. Di mana ruang kelas saya? Ucap Farah dengan nada datarnya lagi. Ayo mari Bapak antar ke kelas kamu, ucap Pak Yanto. Bergegas kedua orang tersebut berjalan menuju kelas baru untuk Farah. Jarak yang cukup menguras tenaga hari ini membuat Farah berdecak kesal, bagaimana bisa di sekolah tidak ada lift? Ini kelas kamu, mari saya temani sampai ke dalam. Ucap Pak Yanto. Tok, tok, tok. Masuk, ucap sosok wanita di dalam. Permisi Bu, ini saya datang bersama murid baru dan dia dapat di kelas ini, ucap Pak Yanto. Baiklah Pak, terima kasih banyak, ucap Ida guru bahasa sekaligus wali kelas X1A. Kemarilah nak, ucap Ida lembut. Ayo perkenalkan nama kamu sayang, ucap Ida. Farah Anindita Bagastara, ucap Farah dengan nada dinginnya. Apa ya? Pekik seorang gadis. Demi apa lu keturunan Bagaskara? Ucap siswi lainnya. Dehem, singkat Farah. Di mana saya duduk? Sudah pegel dari tadi saya berdiri, terus sindir Farah kepada guru tersebut. Ida terkejut mendengar suara dingin di sebelahnya. Ah ya, maafkan saya, kamu bisa duduk di sebelah Arthur, ucap Ida. Thanks, ucap Farah singkat. Mulai penasaran, Farah mulai berjalan ke arah Arthur, banyak pasang mata yang memperhatikan murid baru tersebut. Sret. Farah mendaratkan pantatnya tepat di kursi sebelah Arthur. Gadis itu masih tampak biasa saja dengan raut datarnya. Sadar diperhatikan dari tadi, Farah menoleh ke samping kanannya. Matanya saling bertatapan dengan mata tajamnya Arthur. Kenapa kau melihatku begitu? Tanya Farah. Siapa yang menyuruhmu duduk di sini? Bukannya menjawab Arthur, malah balik bertanya. Kurasa kau tidak tuli. Seharusnya kau mendengar sendiri, yang menyuruhku duduk di sini adalah guru tadi. Jawab Farah santai. Semua yang ada di dalam kelas menoleh ke arah Farah dan Arthur. Suasana kelas menjadi hening, tidak ada yang bersuara sama sekali, seakan mereka semua sedang menahan napas. Bagaimana tidak? Selama mereka sekolah di sini tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab pertanyaan yang dilontarkan Arthur dan teman-temannya. Wah, aku tidak menyangka jika anak baru itu berani menjawab pertanyaan Arthur dengan santai, ucap Elix. Aku juga tidak menyangka. Baru kali ini ada yang sebegitu tenangnya menjawab pertanyaan Arthur. Ucap Steven. Sika-sika sepertinya ini, men, ucapan Elix terhenti saat mendengar suara berat Arthur. Apa kau tidak mengenalku, gadis kecil? Ucap Arthur dengan nada dinginnya. Memangnya kau siapa? Artis? Penyanyi? Bukan kan? Lantas untuk apa aku harus mengenal kau? Jawab Farah dengan nada tak kalah dingin. Semua yang ada di dalam ruangan kelas tersebut melongo tak percaya dengan ucapan yang terlontar dari mulut Farah. Tubuh mereka tegang saat melihat kilatan amarah dan tatapan tajam dari bola mata Arthur. Arthur sendiri tentu juga terkejut mendengar jawaban gadis di sampingnya tersebut. Selama ini tidak ada yang berani menjawab apa yang dilontarkan oleh seorang Arthur. Seringai tipis terpampang di wajah dingin Arthur, menarik, ucap Arthur di dalam hati. Apa perlu aku beritahu agar kau tidak bersikap tidak sopan, Kep? Ucapan Arthur terhenti ketika pintu kelasnya didorong secara kasar oleh beberapa wanita. BRKKK. Ya, wanita yang mendorong pintu kelas Arthur adalah Vanya dan antek-anteknya. Kabar sekolahan mereka yang kedatangan murid baru cukup menyita perhatian Vanya dan teman-temannya. Vanya mulai berjalan ke arah meja Farah dan disusul para antek-anteknya di belakang. Suasana kelas itu mendadak menjadi panas, apalagi setelah kedatangan Vanya dan teman-temannya. Siapa yang tidak mengenal Vanya, seorang ratu bully di SMA Adiwiyata B? Lo anak baru? Tanya Vanya. Jawab Farah singkat. Vanya dan teman-temannya terkejut mendengar jawaban singkat dan dingin dari Farah.
Selain itu, Fanya juga tidak suka saat ia berbicara tapi lawannya tidak menatap dirinya. Angkat kepala lo dan tatap gue, ucap Fanya dengan nada ketus. Bukannya menjawab dan menuruti perintah Fanya dengan santainya, Farah merebahkan kepala di atas meja. Fanya yang melihat itu semua mendadak emosi karena baru kali ini ada yang berani mengacuhkan dia. Dengan emosi yang sudah tidak terbendung, Fanya menggebrak meja Farah. Beera kakak. Farah yang merasa tidurnya diganggu seketika langsung bangun dan berdiri dari duduknya. SRETTT. Suara kursi yang didorong. Dengan tatapan tajam dan raut wajah dingin, Farah menatap Fanya tanpa takut. Deh. Semua orang di kelas tertegun dengan tatapan tajam dan wajah dingin Farah, tak terkecuali para most wanted dan juga Fanya serta antek-anteknya. Siapa lo berani-berani mengganggu ketenangan gue, udah bosan hidup. Ucap Farah dingin. Deh. Siapa dia? Tatapan matanya tajam banget dan wajahnya dingin. Ucap Fanya dalam hati. Karena tidak ingin malu, Fanya menatap sengit ke arah Farah. Gue Fanya Arabella Molvin, anak dari keluarga kaya raya, dan jangan lupa sekolah ini di bawah naungan keluarga gue, ucap Fanya dengan ketus. Oh Molvin, pengusaha di bidang tekstil. Keluarga terkaya nomor urut 6, papa lu namanya Robert Molvin, dan mama lu namanya Rina Molvin. Lu punya abang namanya Narendra Molvin. Abang lu seorang pecinta selangkangan yang sering keluar masuk klub, benar? Jawab Farah. Deh. Semua orang yang ada di sana terkejut mendengar ucapan Farah. Apa yang dikatakan itu adalah kebenaran dan bagaimana bisa siswi baru tahu semua tentang keluarga Fanya? Kenapa diam? Apa yang gue omongin bener kan? Lu salah kalau mau nindas orang. Jangan sekali lu ganggu jiwa tenang gue sebelum jiwa iblis gue keluar. Ucap Farah dengan tatapan tajam. Siapa dia? Kenapa dia bisa tahu segalanya tentang keluarga gue? Seperti dia bukan orang sembarangan. Ucap Fanya dalam hati. Gila nih cewek, dengan lantang dia menyebutkan anggota keluarga Fanya. Siapa dia sebenarnya? Tanya Alex dalam hati. Wow, keren banget nih cewek, bisa langsung buat Fanya diam dengan sekali bicara, gue salut banget, ucap Steven. Kau gadis yang menarik. Tapi gue penasaran siapa sebenarnya gadis ini, dia bukan dari kalangan biasa, dan apa tadi dia bilang jiwa iblis, apa maksudnya? Tanya Arthur dalam hati. Dan banyak bisik-bisikan lainnya yang terdengar dari mulut para siswa dan siswi di kelas tersebut. Lo pikir gue takut sama ancaman lo? Kayaknya lu yang sekarang peluas pada lu itu bukan siapa-siapa, lu hanya gadis miskin yang bergaya dengan pakaian mahal untuk menutupi kemiskinan lo, ucap Fanya. Hahaha, tawa menggelegar dari mulut Farah membuat atmosfer di sekitar mendadak merinding. Dengan tatapan yang tajam Farah mendekat ke arah Fanya. Mereka yang melihat itu semua mendadak tubuhnya kaku dan menegang. Ucapan yang terlontar dari bibir mungil Farah membuat semua yang ada di dalam kelas tersebut membelalakan mata. Lo kira gue takut dengan ancaman lo itu? Tidak sama sekali. Lo yang harus hati-hati karena udah mencari masalah sama gue. Lo tunggu nanti malam tepat jam 12 malam gue akan datang ke mansion lo sebagai tanda perkenalan dengan jiwa iblis gue. Ucap Farah dengan tatapan tajamnya. Deh. Setelah mengucapkan kalimat panjang tersebut, Farah langsung keluar dari kelas menuju kantin. Moodnya saat ini rusak karena kehadiran Fanya. Kalau kalian nanya di mana Bu Ida? Ya, setelah perkenalan Farah tadi Bu Ida langsung keluar karena ada rapat penting. Dengan langkah malasnya Farah berjalan menuju kantin. Selama di perjalanan banyak pasang mata yang memandang takjub ke arah Farah. Tak butuh waktu lama Farah sampai di kantin dan langsung memesan makanan dan minuman karena perutnya sudah keroncongan. Sedangkan suasana di kelas Arthur masih tegang, terutama Fanya. Bahkan badan Fanya bergetar saat mendengar ucapan Farah. Fanya, are you okay? Lu harus hati-hati sama anak baru itu, fans sepertinya dia bukan orang sembarangan. Ucap Lisa, teman Fanya. Tak ingin berada di kelas Arthur, mulai berjalan keluar kelas. Teman-temannya yang melihat Arthur keluar segera mengikuti Arthur. Cari tahu semua tentang Farah, gue tunggu infonya nanti malam, dan jangan lupa kumpul di markas, ucap Arthur dingin. Baru kali ini, gue penasaran sama seorang gadis cantik itu, ucap Arthur dalam hati. Menarik dan kau milikku mulai sekarang, ucap Arthur. Farah Anindita Bagaskara.